Masuk ke modul 4, yaitu strategi lokasi dan kapasitas. Ada bagi 4 juga kegiatan belajar, model pemilihan lokasi, kapasitas dan strategi ekspansi, peramalan permintaan langsung, dan peramalan permintaan turunan. Model pemilihan lokasi. Lokasi operasional bisnis dapat menjangkau beberapa negara, di mana ada 3 pertimbangan, yaitu pertimbangan regional, lokal, dan pertimbangan site. Jadi dengan demikian keputusan lokasi juga menjadi berturut-turut dimulai dengan keputusan regional dahulu, baru keputusan lokal, dan yang berakhir pada keputusan pertimbangan site-nya. Ini semua adalah faktor dari operasional bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi operasional bisnis ini ada pasar, material, tenaga kerja lokal dan sumber tenaga kerja, perpajakan nasional, dan peraturan pemerintah. Kita masuk ke sini. Pasar dengan menggunakan angka pendapatan per kapita tiap negara, di mana pendapatan yang tinggi maka daya belinya meningkat. Kita juga harus mengecek perilaku pembelian dari masyarakat. Lalu ada juga material. Sebelumnya kita masuk ke contohnya ya. Manajemen perusahaan dapat menganalisis tersedia pasar ini melalui pendapatan per kapita penduduk di dunia. Pendapatan ini juga tentu akan mencerminkan daya beli masyarakat yang akan mempengaruhi gaya hidup, pola konsumsi, dan berbagai hal lain yang termasuk dalam pemilihan produk yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu material dalam jumlah yang cukup besar, baik dari sisi atau volume dan biaya, kepada material dan reagen yang dipertimbangkan sebagai lokasi bisnis yang diperlukan. Apabila volume meningkat, maka biaya akan menurun. Jarak yang meningkat, maka biayanya akan meningkat. Pertimbangan ini tergantung dari produk masing-masing. Tenaga kerja diutamakan tenaga kerja yang tidak ahli tapi terlatih. Ini tenaga kerja lokal biasanya diperlukan dalam jumlah cukup besar. Sementara upah atau gaji mereka termasuk dalam kelompok menengah ke bawah dalam struktur upah gaji perusahaan. Jadi ketersediaan tenaga kerja perlu diperhitungkan perusahaan adalah kelompok tenaga kerja tidak ahli tapi terlatih. Apabila jumlah tenaga kerja meningkat, maka biaya juga akan meningkat. Kemudian tenaga ahli yang diperlukan, namun personalnya, jumlah orangnya tidak banyak. Sumber tenaga alternatifnya adalah menanyakan sumber tenaga kerja sendiri atau bergantung pada PLN, yaitu perusahaan pembangkit listrik negara. Itu power. Perhitungan skala ekonomis akan berdampak pada turunnya daya saing perusahaan yang bersangkutan. Lalu ada juga perpajakan nasional. Kondisi perpajakan nasional ini mempengaruhi pertimbangan pendapatan dan biaya operasional bisnis, terutama pada perhitungan laba bersih setelah pajak. Hal ini akan mempengaruhi perhitungan bisnis dari hulu sampai ke hilir, sehingga akan mempengaruhi kehidupan bisnis yang didirikan secara tidak langsung. Kemudian peraturan pemerintah, kejelasan dan konsistensi peraturan yang ada akan menjadi pertimbangan penting di samping materi perusahaan yang berlaku di masing-masing negara. Peraturan yang jelas atau konsisten dan cukup mendukung operasional bisnis yang akan dilaksanakannya. Di sini faktor pemilihan lokasi lokal yang diperhatikan adalah
perpajakan daerah, di mana berpengaruh pada laba bersih setelah pajak bagi perusahaan yang bersangkutan. Kemudian insentif ekonomi, di mana kemudahan perizinan sampai diberikannya periode pembebasan pajak, sehingga kemudahan ini akan diberikan. Kemudian komunitas lingkungan ini juga perlu dapat dukungan untuk mendukung operasional bisnis. Bukanlah perusahaan yang mudah untuk mengubah masyarakat yang menolak keberadaan suatu perusahaan menjadi sangat mendukung terhadap perusahaan tersebut. Kemudian transportasi, makin mudah transportasinya makin baik, karena fasilitas transportasi ini diperlukan untuk berbagai kepentingan operasional bisnis. Nah, sikap dan kebijakan pemerintah daerah, diupayakan pemilihan daerah yang memiliki kebijakan positif terhadap perusahaan atau usaha yang didirikan. Kemudian regulasi lingkungan, peraturan lingkungan, perlu diperhatikan baik bagi manajemen perusahaan yang akan menentukan lokasi ini. Dengan semakinnya tinggi kesadaran masyarakat umum untuk menjaga lingkungan hidup dari berbagai ancaman pencemaran lingkungan. Jadi penting perusahaan untuk mengikuti regulasi yang terkait dengan lingkungan. Lalu lokasi site, yang ditentukan adalah persyaratan teknis ya. Yang pertama adalah pemenuhan persyaratan teknis. Ini perusahaan yang beroperasi pasti mempunyai berbagai macam persyaratan teknis yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh perusahaan. Jadi setiap industri mempunyai persyaratan teknis yang berbeda yang harus dipenuhi. Itu tersedianya area untuk ekspansi. Area untuk ekspansi perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sejak awal, bahkan sejak pemilihan lokasi perusahaan tersebut. Lalu kemudian daerah kawasan industri, ini daerah kawasan industri dipersiapkan untuk usaha atau pabrik sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, harga tanah setempat, perhatikan biaya. Jika harga tanah naik, maka biaya akan meningkat. Maka manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat antara berbagai kemudahan diperoleh di suatu daerah tersebut dengan harga tanah yang harus diperoleh atau harus dibayar oleh perusahaan. Lalu masuk ke kegiatan 2. Di sini kapasitas dan strategi ekspansi. Sebentar. Kapasitas adalah maksimum output dalam jangka tertentu atau periode tertentu. Kapasitas tersedia dan kapasitas yang tidak digunakan tidak sesuai, maka akan merugikan perusahaan. Nah, luas perusahaan tersebut adalah misalnya kapasitas yang terpasang atau tersedia di dalam suatu perusahaan. Lalu luas produksi, yaitu seberapa besar kapasitas yang digunakan dalam perusahaan. Jadi kapasitas sendiri itu adalah maksimum output per periode dalam kondisi ideal. Setiap mesin memiliki performasi yang berbeda. Nah, kapasitas efektif adalah maksimum output per periode dalam kondisi normal. Nah, jadi kalau kita lihat yaitu utilisasi output nyata dibagi kapasitas desain. Efisiensi output nyata dibagi kapasitas efektif. Hal penting untuk menunjang perencanaan kapasitas, perkemalan permintaannya akurat. Di sini mendukung seberapa besar kapasitas yang harus disiapkan oleh perusahaan sehingga kapasitas dapat terhindari. Lalu diperlukan juga pemahaman teknologi yang baik, memiliki teknologi yang tepat sebagai penunjang kegiatan ekonomi
perusahaan. Di sini ada bagi dua, tradisional dan modern. Tradisional ini teknologi sederhana dan teknologi tepat guna, sedangkan teknologi modern teknologi tinggi sampai teknologi kompleks. Lalu level operasi yang optimal. Ini untuk menentukan rencana produksi yang didukung oleh pengamalan yang akurat. Tingkat produksi akan memperhatikan skala ekonomis dalam suatu perusahaan. Yang terakhir adalah kesiapan untuk berubah. Perkembangan bisnis pasti terkait dengan ekspansi. Nah, ekspansi sendiri itu ada 4 macam. Kalau kita lihat di buku itu demand leading strategi. Dengan menggunakan strategi ini, perusahaan selalu menambah kapasitas sebelum permintaan naik. Nah, melebihi kapasitas yang tersedia dalam perusahaan. Yang kedua yaitu demand trailing strategi. Nah, apabila perusahaan menggunakan strategi ini, maka perusahaan akan menambah kapasitas produksi yang tersedia apabila permintaan produk perusahaan telah nyata berada di atas kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu demand matching strategi yang ketiga. Strategi ini yaitu menambah kapasitas produksi yang tersedia akan disesuaikan dengan pertambahan permintaan produk perusahaan. Lalu yang keempat yaitu terakhir steady expansion strategi, di mana manajemen perusahaan akan menyusun pola pertambahan kapasitas produksi yang tersedia berbasis jangka waktu tertentu. Misalnya setiap 5 tahun akan ada pertambahan kapasitas yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Masuk kegiatan 3 yaitu peramalan permintaan masuk langsung. Di sini ada buaya isasa turunan. Oke. Langsung dan turunan. Kalau peramalan langsung itu peramalan dengan melihat data permintaan produk di waktu-waktu lalu. Sedangkan turunan peramalan yang dengan melihat data permintaan produk yang lain. Nah, di sini metode peramalan permintaan produk, kata-kata bergerak, tren garis lurus, dan tren garis lengkung. Nah, ini mungkin agak sulit kalau saya bahas di TTO. Saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi saya kegiatan 3 akan saya bahas di KTM berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat pilihan dari 3 metode ini, yang mana yang akan metode yang tepat? Kita pilih hasil yang paling mendekati kenyataan. Oke, dimana ada rata-rata penimbangan absolut makin rendah makin sesuai, tanda kesalahan makin rendah makin sesuai, dan koefisien korelasi antara hasil peramalan dan kenyataan makin tinggi dan makin sesuai. Ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Lalu masuk ke turunan, yaitu produk turunan adalah produk perusahaan yang dipengaruhi oleh produk lain. Seperti bungkus rokok dipengaruhi oleh jumlah rokok. Produk turunan adalah variabel terikat. Produk dominan ini adalah produk yang mempengaruhi produk turunan. Peramalan produk turunan ini merupakan mempengaruhi peramalan produk dominan. Jadi peramalan produk dominan menggunakan metode yang sama seperti peramalan permintaan langsung. Oke, ini untuk hitungannya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan selesaikan. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat belajar.